Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 18 April 2021, yaitu Minggu Misericordias Domini. Di bawah terang topik, hidup dalam kasih setia Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1-5. Inilah firman Tuhan. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Nats khotbah minggu ini adalah nyanyian pujian pemazmur yang menyatakan besarnya kasih Allah terhadap seluruh ciptaannya. Dalam nyanyiannya, pemazmur berseru kepada umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik dan kasih setianya abadi. Di sini pemazmur dengan gamblang mengungkapkan bahwa kebahagiaan yang dimiliki oleh mereka yang senantiasa berpegang pada hukum Allah dan berlaku adil. Pemazmur juga memohon belas kasihan Allah untuk mendatangkan pertolongan dalam segala pergumulan serta beroleh kebahagiaan dalam janji Allah untuk umat pilihannya. Bangsa Israel memang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri pun menyatakan demikian. Keluaran 32 ayat 9. Berulang kali mereka menyaksikan dan mengalami karya Tuhan dalam kehidupan mereka, tetap saja mereka memberontak kepada Allah. Mujizat demi mujizat mereka lihat dan alami. Namun hal itu seolah-olah tidak membekas di hati dan pikiran mereka. Tak terhitung banyaknya pertolongan dan kemurahan Allah atas kehidupan umat-Nya. Kenyataannya bukan rasa terima kasih yang keluar dari hati mereka, melainkan sungut-sungut dari mulut mereka. Walaupun mereka dikenal sebagai bangsa yang bebal, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah untuk berkarya dalam menyelamatkan mereka. Meskipun dosa Israel sangat besar, kasih setia Tuhan tetap dinyatakan bagi mereka. Kasih-Nya tidak berubah walaupun bangsa Israel tidak setia. Hukuman yang menimpa umat pilihan adalah teguran atas ketidaksetiaan mereka. Tuhan menginginkan umat-Nya untuk berbalik atau bertobat dan menyesali segala dosa-dosa yang diperbuat dengan menunjukkan pembaruan dalam hidup mereka. Jika kita memandang nats saat ini, maka jelaslah bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari atas bumi ini. Lihat bagaimana dosa Israel yang begitu besar tidak membuat bangsanya dilupakan Allah. Sekalipun Allah memberikan hukuman, namun itu semua adalah bahagian dari penunjukan Allah akan kasih setianya. Apa yang hendak kita lihat melalui nats saat ini? Yang pertama, haleluya, pujilah Tuhan. Pada prinsipnya, pemujian kepada Tuhan tidak dapat dibatasi. Seluruh sendi kehidupan haruslah dipakai untuk memuji Tuhan. Namun kebanyakan orang yang memahaminya tidak demikian. Jika kita jujur, pemahaman tentang memuji Tuhan umumnya hanyalah berupa nyanyian. Sejak kecil kita diajari untuk memuji Tuhan, bukan saja melalui pengajaran, namun lebih banyak dari kita yang memang meniru,
ibadah yang dilakukan melalui gereja dan persekutuan-persekutuan yang diikuti oleh orang tua kita. Itu jugalah yang kita lakukan. Sehingga nyanyian adalah salah satu sarana yang paling efektif untuk melakukan pujian kepada Tuhan. Namun melalui nats ini pemujian kepada Tuhan diarahkan melalui hati. Artinya pemujian kepada Tuhan bukan saja karena Allah baik, tetapi harus dipahami apa kebaikan Tuhan itu. Sejauh manakah kita dapat memaparkan kebaikan Tuhan yang telah kita terima? Secara umum kita memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa kebaikan Tuhan yang lebih spesifik yang terjadi dalam hidup kita? Pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup kita sebenarnya adalah bentuk kehadiran Allah. Namun seringkali kita tidak menganggap hal tersebut sebagai anugerah dan kebaikannya. Kita lebih sering beranggapan bahwa hal tersebut adalah kebetulan. Namun pada dasarnya, Tuhanlah yang berkehendak dalam setiap hari kehidupan kita. Satu-satunya jalan untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu adalah dengan cara merenungkan pengalaman hidup kita sendiri. Maka tidaklah heran jika Daud berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Atau pernahkah kita bertanya apakah motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Atau dapat juga dikatakan dengan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Nah, dalam nats kita saat ini, ada motivasi yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Yang pastinya tujuan utama umat beriman adalah haleluya atau pujilah Tuhan. Tujuan inilah yang merangkum semua pekerjaan dan kegiatan kita. Tetapi ada hal yang perlu kita lihat dalam menjalankan tujuan ini, yaitu usaha untuk menjalankan semuanya dalam pembaharuan. Yang kedua, tetap berpegang pada hukum. Seluruh sendi kehidupan kita dikelilingi oleh hukum. Dimanapun kita berada, bahkan pergi kemanapun, hukum akan terus mengikuti kita. Ada hukum yang berlaku di rumah, ada hukum yang berlaku di lingkungan, di desa, bahkan di negara kita. Ada hukum yang harus dijalankan. Bagi kita yang hidup di dalam tatanan adat istiadat, hukum bukanlah hal yang asing. Dalam menjalankan adat pun ada hukum yang harus dihidupi. Artinya menjalankan hukum pun adalah bentuk kehidupan di dalam kasih setia Tuhan. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. Bahkan banyak orang yang egois, hanya memikirkan kesenangan dan keinginannya sendiri. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam kasih Tuhan jika setiap hari kita melakukan hasrat keinginan kita tanpa peduli dengan orang-orang yang kita kasihi? Atau mungkin kita hanya duduk serta bermain taruhan, sedangkan mereka yang di rumah kita bingung untuk membeli makan saja tidak ada. Atau gambaran lain, mungkinkah kita adalah orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, sedang hati kita bermusuhan antara adik dengan kakak, ibu dengan bapak, ibu dengan menantunya, atau mungkin anak dengan orang tuanya? Mari kita kembali mempertanyakan iman kita. Semua gambaran ini adalah sebuah hukum yang memang harus dijalankan dengan baik. Ternyata banyak dari kita yang menjalankan adat dengan baik, sekalipun sebenarnya hati kita bermusuhan dengan mereka. Berdiri bersama-sama, tetapi hati saling berjauhan.
Jika demikian adanya, kita hanyalah orang-orang yang hidup dalam pencitraan kepada orang lain. Saudara-saudari, jika kita adalah orang yang hidup dalam kasih, tentu kita akan belajar untuk mengasihi sesama. Sebab bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedang mereka yang terlihat tidak kita kasihi. Sesungguhnya kasih Tuhan tetap di sekeliling kita. Ia ada di mana-mana. Setiap hari apa yang kita tanam akan bertumbuh tanpa kita tahu. Lalu ia berbuah dan hasilnya kita petik serta kita jual untuk biaya makan dan kehidupan kita. Lalu kita berpikir 1000 kali lipat untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jika kasih setia Tuhan ada di sekeliling kita, maka hiduplah di dalam kasih kepada sesama. Terlebih mengerti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.